tercipta Timnas Indonesia 16 besar Piala Asia. Mimpi Timnas Indonesia untuk bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023 menjadi kenyataan. Skuad Garuda pun dinyatakan lolos ke babak 16 besar. Dan seperti yang sudah diketahui, mereka tergabung di grup D Piala Asia dan Indonesia harus bertarung dengan Irak, Vietnam, dan juga Jepang untuk lolos ke babak 16 besar. Indonesia sendiri menutup pertandingan fase grup dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Indonesia kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam, dan kalah 3-1 dari Jepang. Situasi ini pun membuat Timnas Indonesia finish sebagai peringkat 3 klasemen akhir grup D. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Kelolosan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 harus menunggu hingga detik-detik akhir. Indonesia harus menunggu hasil antara pertandingan Timnas Kirgistan melawan Timnas Oman di grup F. Dan dibutuhkan hasil imbang antara kedua tim ini agar Indonesia bisa lolos. Di pertandingan terakhir ini, Oman yang unggul 1-0 lebih dulu harus dipaksa tersingkir setelah Kirgistan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Alhasil, Timnas Indonesia mengambil slot terakhir di peringkat 3 terbaik. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar merupakan milestone baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri sudah 4 kali ikut serta dalam turnamen elit antar negara Asia ini. Namun Indonesia tidak pernah lolos ke babak 16 besar. Pencapaian Indonesia selalu terhenti di babak fase grup. Jadi ini momentum baru bagi sepak bola Indonesia. Skuad Garuda harus berhadapan dengan Timnas Australia di babak 16 besar pada tanggal 28 Januari mendatang. Benarkah Sinteyong resmi perpanjang kontrak hingga 2027? Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah pada hari Kamis 25 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dibilang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Mereka lolos ke 16 besar Piala Asia setelah merebut 1 dari 4 slot peringkat 3 terbaik. Rencananya di 16 besar Piala Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Laga ini akan dilangsungkan pada hari Minggu 28 Januari pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian pertanyaan pun muncul, apakah Sinteyong resmi mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI setelah mencetak milestone yang satu ini? Potensi ini pun sangat terbuka. Ketika Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D Piala Asia pada hari Senin 15 Januari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yakni mempertahankan Sinteyong hingga kontraknya berakhir pada Juni 2024. Namun ia mengatakan Sinteyong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 jika beberapa target berhasil dicapai. Target yang diberikan PSSI kepadanya adalah mengantarkan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia dan meloloskan Timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 yang digelar pada April 2024. Sejauh ini satu target sudah tercapai, yakni lolosnya Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Jadi, apakah Sinteyong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027? Sinteyong tetap optimis soal peluang timnas. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tetap optimis soal peluang timnya lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebab bagi pelatih asal Korea Selatan itu, segala hal masih bisa terjadi. Sinteyong menyadari peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 masih ada, meskipun cukup tipis. Namun dia tidak mau bicara terlalu panjang lebar saat ini karena perlu menunggu hasil dari grup E dan F. Tentu segalanya bisa terjadi. Saya tidak bisa bilang apapun untuk besok. Hari ini laga grup E dan F, jadi ya no comment, ujar Sinteyong dalam konferensi pers pasca laga pada Rabu 24 Januari 2024. Besok kami akan istirahat dan akan melihat hasil dari pertandingan grup lain. Lanjutnya, Sinteyong mengatakan pemulihan adalah agenda yang selalu dilakukan Timnas Indonesia setelah usai laga.
Hal itu bukan berarti timnya tidak berlatih karena kans lolos ke babak 16 besar cukup tipis. Lolos atau tidak, normalnya memang pemulihan. Jadi besok akan istirahat, jelas Shin Tae-yong. Ya, timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu bisa terjadi lewat jalur peringkat 3 terbaik. Pasalnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan saat melawan Jepang di laga terakhir grup D. Mereka tumbang dengan skor 1-3 dalam laga yang digelar di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Atas hasil itu, timnas Indonesia dipastikan finish di urutan ketiga pada klasemen akhir grup D. Mereka mengemas 3 poin dengan selisih gol negatif 3. Namun skuad Garuda alias timnas Indonesia masih perlu menunggu hasil dari grup E dan grup F untuk menentukan nasib lolos via jalur peringkat 3 terbaik. Update poin dan ranking FIFA Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal menahan gempuran Jepang saat berduel di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Al Thumama Stadium Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melewati 90 menit pertandingan, Jepang racikan Haji Memoriyasu menang 3-1 atas Timnas Indonesia. Berkat hasil ini, Jepang finish sebagai runner-up grup D dengan 6 angka. Jepang terpaut 3 poin dari Irak yang finish sebagai juara grup. Di laga pamungkas, Irak menang dramatis 3-2 atas Vietnam yang menyelesaikan turnamen sebagai juru kunci. Timnas Indonesia sendiri finish di posisi 3 grup D dengan 3 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Skuad Garuda lolos asalkan di laga lain yang berlangsung besok malam, Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain. Atau laga Oman versus Kirgistan berakhir imbang. Salah satu yang pasti, kekalahan dari Jepang malam ini membuat timnas Indonesia kehilangan sejumlah poin di ranking FIFA. Menurut perhitungan laman footballranking.com, timnas Indonesia kehilangan 4,06 poin. Hal itu berarti poin timnas Indonesia merosot dari 1076,91 poin menjadi 1072,85 angka. Timnas Indonesia mengalami penurunan 2 posisi. Jordi Amat dan kawan-kawan saat ini berada di peringkat 144 dunia di bawah Antigua 142 dan Suriname 143.